Proses produksi dan kegiatan manusia lainnya seringkali menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan life cycle assessment. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan M. Reza Putra, M. Jati Waseso, dan Jeffrey Nathaniel Shanturi akan membahas life cycle assessment atau LCA dan keterkaitan serta kontribusi material yang kami bahas berupa Ascrete. Adapun pengertian singkat dari Life Cycle Assessment atau LCA merupakan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan suatu produk mulai dari bahan baku hingga akhir hidup atau end of life produk sampai menjadi sampah atau cradle to grave dan daur ulang serta penyelesaian akhir. Adapun hasil LCA dapat membantu dalam meningkatkan pengembangan produk, pemasaran, perencanaan strategis, bahkan pembuatan kebijakan. Konsumen juga bisa mempelajari tentang bagaimana sustainability dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat metode LCA yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, ada Goal Definition and Scope atau tujuan dan cakupan definisi LCA. Pada fase ini, terdapat langkah definisi tujuan dan cakupan memastikan bahwa LCA yang dilakukan secara konsisten. Pada tahap kedua, terdapat Life Cycle Inventory atau LCI berupa analisis inventaris ekstraksi dan emisi. Dalam langkah metodologi yang melibatkan kegiatan kuantifikasi, input dan output dari aktivitas, proses, dan sistem produk. Data dapat meliputi aliran volume dan massa material, energi, limbah, jenis teknologi, biaya, sampai dengan kuantifikasi data sosial. Pada tahap yang ketiga, berupa Life Cycle Impact Assessment atau LCIA, berupa penilaian dampak siklus hidup, yang dimana fase atau tahapan yang mengklasifikasikan dampak lingkungan, mengevaluasi berdasarkan apa yang paling penting bagi perusahaan, kemudian menerjemahkannya dalam beberapa tema terkait lingkungan, seperti pemanasan global, atau dampak bagi kesehatan manusia. Pada tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu interpretasi hasil, di mana selama fase interpretasi, standar ISO 14044 menjelaskan sejumlah pemeriksaan atau menguji apakah kesimpulan yang ada memiliki data dan prosedur yang cukup memadai. Telah dijelaskan secara singkat mengenai LCA, selanjutnya kita akan melihat kontribusi dari material yang kami pilih berupa Ascrete dalam Life Cycle Assessment. Sesuai dengan tahapan LCA, yang pertama berupa Goal Definition and Scoping. Di sini dapat dijelaskan bahwa tujuan penggunaan Ascrete yaitu mengurangi limbah yang ada seperti limbah karbon dioksida CO2 dari proses pembakaran semen dan juga mengurangi limbah berupa fly ash atau abu terbang yang dihasilkan dari limbah sisa pembakaran batu bara yang digunakan untuk menghasilkan barang yang memiliki daya guna seperti beton. Sehingga terdapat prinsip reduce, reuse, dan recycle yang digunakan dalam prosesnya. Ascrete ini termasuk bahan inovasi pembuatan beton yang ramah lingkungan, di mana komposisinya terdiri dari 97% bahan daur ulang yang berasal dari limbah fly ash, bottom ash, borat, serta kandungan klorin. Fly ash termasuk abu terbang di atas tungku pembakaran batu bara, sementara bottom ash merupakan hasil pembakaran batu bara yang mengendap di tungku pembakaran batu bara. Pada tahap Life Cycle Assessment yang kedua yaitu Life Cycle Inventory, pada tahap ini dijelaskan bahwa dalam proses penggunaan limbah fly ash sebagai salah satu komponen penyusun beton. Fly ash yang diambil dari limbah sisa pembakaran batu bara digunakan dengan proporsi sebagai pengganti semen sebesar 15% hingga 35% dari proporsi semen yang digunakan. Menurut pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, langkah pertama dalam perencanaan pencampuran beton adalah dengan menentukan persyaratan beton yang direncanakan dan menghitung kebutuhan material penyusun beton. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan dan diperoleh kebutuhan masing-masing material penyusun beton, dilakukan trial mix hasil perhitungan beton secara teoritis. Selanjutnya, melakukan pembuatan spesimen benda uji dan proses backcasting serta perendaman air. Selanjutnya, beton dapat digunakan.
Adapun rincian dari hasil perhitungan perencanaan campuran beton dengan penggunaan fly ash tersaji dari tabel berikut. Pada tabel, penggunaan fly ash sebanyak 40% dari jumlah bahan bersifat semen sebesar 455 kg per meter kubik, sehingga jumlah fly ash yang digunakan sebanyak 182 kg. Adapun jumlah semen, berkurang penggunaannya yakni hanya 60% dari bahan yang bersifat semen sebesar 455 kg per meter kubik, sehingga semen yang digunakan hanya sebanyak 273 kg. Adapun komponen lain seperti air digunakan sebanyak 205 kg, agregat halus yang digunakan sebanyak 650 kg, dan agregat kasar yang digunakan sebanyak 1039,4 kg. Selanjutnya, setelah komponen dihitung, kemudian bahan komponen penyusun beton tersebut dicampur dan diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian dilakukan uji slam test. Ketika pengujian telah memenuhi standar, maka dimasukkan ke backcasting untuk proses pencetakan. Setelah 1 hari, beton dilepaskan dari backcasting dan direndam di dalam air selama 28 hari. Setelah 28 hari, beton siap digunakan. Pada tahapan ketiga life cycle assessment berupa life cycle impact assessment, impact atau dampak yang dihasilkan dari penggunaan S-grade ini dapat menurunkan tingkat karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sebelumnya pada proses pembakaran semen. Hal ini dikarenakan komposisi fly ash yang digunakan akan mengurangi komposisi semen yang digunakan dalam proses pembuatan beton, sehingga pembuatan S-grade dengan fly ash ini akan mengurangi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Selain itu, mengurangi limbah fly ash yang ada seperti yang kita ketahui, limbah fly ash dan bottom ash dari kategori B3 dapat mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir. Terhadap perubahan iklim pun, penggunaan batu bara akan mempercepat laju perubahan iklim. Dengan pemakaian S-grade tersebut, limbah fly ash dapat digunakan kembali atau reuse, sehingga S-grade berperan dalam mengurangi pencemaran sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir, serta mengurangi laju perubahan iklim yang terjadi. Adapun impact lain seperti semakin lama waktu atau proses pengikatan beton, sehingga waktu perkerasan beton semakin lama dengan fly ash dibanding dengan beton biasa. Pada tahapan yang ketiga, yaitu life cycle assessment berupa interpretasi hasil, pembuktian dari impact yang telah disebutkan dapat dihitung dari proses perhitungan. Pada pembakaran beton, setiap 1 ton semen yang digunakan untuk membuat beton akan memproduksi 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Pengujian yang dilakukan dengan pembuatan S-grade sebanyak 15-35% terbukti mengurangi karbon dioksida dari proses pembakaran semen tersebut, dan pembuktian dari pengurangan limbah fly ash jelas tersaji pada tabel perhitungan sebelumnya terkait proporsi fly ash sebanyak apa, sehingga memang betul dapat mengurangi limbah fly ash. Sekian presentasi dari kelompok 12, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.